Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan saudaraku, kita dapat bertemu kembali dalam kondisi yang sehat, selalu semangat, penuh sukacita. Saya berharap kita semua senantiasa terus bersemangat dan senantiasa mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Memilih yang Terbaik. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa ada dalam hidup kami. Saat kami akan merenungkan firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan hidup kami, bukalah hati dan pikiran kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk selalu memprioritaskan akan kehendak-Mu dalam setiap keputusan, sehingga pilihan kami hari ini dan pilihan seterusnya sesungguhnya senantiasa memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa warisan yang terbaik yang bisa kita tinggalkan bagi orang-orang yang kita cintai adalah harta benda duniawi. Kita bekerja, membanting tulang, mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, bahkan melakukan berbagai macam investasi, baik itu dalam emas atau properti dan juga beberapa saham, dengan harapan semua itu akan menjadi jaminan bagi masa depan yang aman dan bahagia bagi anak bahkan cucu kita. Tentu tidak ada yang salah dengan mempersiapkan kebutuhan secara materi. Namun Alkitab mengajak kita untuk berhenti sejenak dan meninjau ulang prioritas hati kita. Pernahkah kita bertanya, apakah emas dan segala harta benda duniawi itu dapat menjadi jaminan bagi kedamaian hati kita? Apakah kekayaan semata itu mampu menuntun seseorang mengambil suatu keputusan yang benar di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi? Seringkali harta yang melimpah tanpa dasar karakter yang kuat justru bisa menjadi bumerang bagi pemiliknya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa ada satu harta yang nilainya jauh melampaui kiloan emas yang murni, yaitu hikmat ilahi. Hikmat bukan sekedar kepintaran otak, melainkan suatu kemampuan dalam memandang dan dalam menjalani hidup dengan caranya Tuhan. Mari merenungkan bersama. Mengapa memilih hikmat adalah suatu keputusan yang terbaik yang bisa kita ambil hari ini, hari besok, dan hari-hari yang akan datang. Mari kita baca. Amsal pasal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Saudaraku, bayangkan jika hari ini seseorang datang kepada Anda dan menyodorkan dua buah kotak yang berbeda. Kotak yang pertama berisi emas batangan yang sangat berkilauan, cukup untuk membuat hidup Anda nyaman selama beberapa tahun ke depan. Sementara kotak kedua tidak berisi uang sepeser pun, melainkan berisi hikmat dan pengertian dari Tuhan. Mana yang akan Anda pilih secara spontan?
Sebagai manusia yang hidup di dunia yang serba materialistis, jujur saja, tangan kita mungkin dengan gemetar ingin mengambil kotak yang berisi emas yang berkilauan itu. Kita sering berpikir, kalau saya punya uang yang banyak, maka semua masalah saya akan selesai. Namun Raja Salomo, penulis Amsal ini, raja yang sangat kaya raya, yang mempunyai harta benda yang sungguh luar biasa, memberikan suatu perspektif yang sungguh sangat mengejutkan. Perlu saudara ketahui, Salomo itu bukan orang yang miskin, yang sedang mencoba menghibur dirinya sendiri. Dia adalah orang yang kaya, terkaya pada zamannya. Dia memiliki semua emas dan perak yang bisa, bahkan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia dunia ini. Namun di puncak kejayaannya itu, Salomo berseru, hikmat jauh lebih berharga dari segala harta benda dunia ini. Mengapa Salomo berkata demikian? Mari kita renungkan alasannya. Yang pertama, emas memberi kenyamanan, hikmat memberi kehidupan. Emas dan uang memang bisa membeli tempat tidur yang empuk, yang bagus. Tetapi semua emas dan perak itu tidak bisa membeli suatu kualitas tidur yang nyenyak. Emas bisa membeli obat-obatan yang termahal sekalipun, tetapi emas dan perak itu tidak bisa membeli kesehatan jiwa kita. Emas bisa membeli rumah yang mewah, tetapi emas itu tidak bisa membeli kehangatan suatu keluarga. Hikmat Tuhan bekerja terus lebih dalam lagi daripada semua kenyamanan fisik atau semua kenyamanan duniawi. Hikmat adalah keterampilan ilahi dalam menjalani hidup ini. Ketika Anda memiliki hikmat, Anda tahu bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana membangun suatu hubungan yang harmonis dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan orang lain, dan bagaimana kita bisa mengelola emosi di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Emas mungkin bisa menyelamatkan Anda dari tagihan hutang, tetapi hikmat akan menjaga Anda agar tidak jatuh dalam lubang hutang. Dan hikmat itu menjaga Anda untuk tidak mengambil suatu keputusan yang bodoh sejak awal. Yang kedua, emas bisa habis, hikmat semakin bertambah. Sifat dasar materi, entah itu emas, perak, atau uang, semua itu adalah fana. Ia bisa dicuri, ia bisa hilang nilainya karena inflasi, atau bahkan habis karena dibelanjakan. Semakin sering Anda menggunakan emas Anda, semakin berkurang jumlahnya. Sebaliknya, hikmat memiliki sifat yang sungguh sangat unik. Semakin hikmat itu sering digunakan, maka hikmat itu semakin tajam dan semakin bertambah. Hikmat tidak bisa dicuri oleh siapapun, karena hikmat itu tersimpan di dalam hati, di dalam pikiran yang takut akan Tuhan. Ketika Anda membagikan uang, maka uang Anda akan berkurang. Tetapi ketika Anda membagikan hikmat yang Anda miliki, membagikan nasihat yang bijak kepada orang lain, maka hikmat Anda justru semakin akan teruji, lebih mendalam lagi, kualitasnya semakin membaik, dan Anda terus bertambah-tambah dalam hikmat dan kebajikan. Ini adalah harta yang kekal. Yang ketiga,
warisan yang menyelamatkan. Seringkali orang tua bekerja dengan keras siang dan malam, mengorbankan waktu ibadahnya dan waktu bertemu dengan keluarga mungkin hanya demi memupuk emas dunia untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Tujuannya mulia, supaya anak-anaknya tidak susah dalam materi dunia. Namun perhatikanlah fakta yang sering terjadi. Berapa banyak warisan kekayaan malah justru menghancurkan hubungan antara anak-anak yang tidak memiliki karakter yang baik. Memberi emas kepada orang yang tidak memiliki hikmat, maka sama seperti memberi kunci mobil sport kepada anak yang masih di bawah umur anak TK. Ini bukan berkat, ini malah mendatangkan bencana. Warisan terbaik yang kita miliki dan kita bagikan bukanlah deposito yang kita punya, melainkan hikmat takut akan Tuhan. Nilainya kekal. Jika anak-anak kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, mereka bisa mencari emas dunia mereka sendiri dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Lebih dari itu, mereka akan tahu cara menggunakan berkat Tuhan itu dengan bijak untuk memuliakan nama Tuhan. Hikmat dari Tuhan memampukan seseorang untuk terus bertahan hidup dalam situasi sesulit apapun. Sementara emas dunia hanya berguna ketika pasar dunia ini sedang baik-baik saja. Tetapi ketika terjadi goncangan pasar dunia, maka segala sesuatu harta benda itu menimbulkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dalam hati yang memilikinya. Yang 4, kompas di tengah lautan. Hidup ini penuh dengan pilihan yang tidak mudah, yang rumit. Emas tidak bisa memberitahu Anda siapa yang harus dinikahi, pekerjaan mana yang sesuai dengan panggilan Tuhan, atau kapan kita harus berkata ya dan berkata tidak. Hanya hikmat yang dari Tuhan yang bisa melakukan semua itu tanpa ada kesalahan. Hikmat adalah seperti kompas atau peta di tengah jalan lautan kehidupan. Emas hanyalah bahan bakar belaka. Memiliki banyak bahan bakar, bisa berupa uang atau emas, tanpa memiliki suatu kompas, dalam hal ini adalah hikmat yang dari Tuhan. Semua itu hanya akan membuat Anda tersesat yang jauh dan Anda lebih cepat melakukan suatu kesalahan karena Anda tidak punya petunjuk yang benar. Mendapat pengertian dari Tuhan berarti kita bisa melihat hidup dari sudut pandangnya Tuhan. Membedakan mana yang jahat, mana yang baik, serta mana yang sekedar boleh dan mana yang sebenarnya berguna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pahamilah saudaraku bahwa Tuhan itu tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Amsal 16 ayat 16 mengingatkan kita tentang prioritas yang benar menjalani hidup ini. Jangan sampai pengajaran kita akan emas dunia mengorbankan waktu kita dalam mencari hikmat yang dari Tuhan. Jangan sampai kita ini sibuk memperkaya diri, mempertebal dompet kita, tetapi kita memiskinkan jiwa kita. Hari ini, mari kita ubah pola hidup kita, pola pikir kita, pola doa kita. Daripada hanya meminta, Tuhan berikan aku berkat yang banyak. Mari kita berdoa seperti Salomo. Tuhan, berikan aku hikmat dan pengertian.
Karena ketika kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, kita ini memiliki kunci untuk dapat menghadapi segala tantangan hidup dengan kemenangan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu saat ini merenungkan firman-Mu dalam renungan ini. Kami menyadari betapa berharganya harta yang Engkau tawarkan kepada kami, yaitu hikmat dan pengertian. Kami seringkali terlalu fokus mengejar emas dunia, perak dunia, dan kekayaan duniawi. Ampuni kami ya Bapa, jika kami menempatkan nilai yang lebih tinggi daripada harta yang akan lenyap, daripada warisan yang kekal yang datangnya dari Engkau. Tolonglah kami ya Roh Kudus, untuk kami dapat melihat bahwa hikmat itu jauh melampaui memperoleh emas dunia. Berikan kami mata untuk melihat nilai kebenaran Engkau ini, telinga untuk dapat mendengar kebenaran bimbingan-Mu, dan hati yang rindu untuk hidup dalam pengertian ilahi. Ajarilah kami untuk membuat pilihan yang terbaik dalam hidup ini, suatu pilihan yang didasarkan pada hikmat Tuhan, bukan pada keinginan fana kami. Jadikanlah hikmat-Mu sebagai kompas dan kekayaan kami yang sungguh sangat berharga. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.